Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Wilda Murtala Mustafia dengan NPM 25130240013. Laboratorium biologi bukan hanya sekedar ruangan penuh mikroskop, tapi adalah jantung dari pemahaman ilmiah kita. Namun, tahukah teman-teman bahwa di balik setiap eksperimen yang sukses, ada sistem administrasi yang bekerja tanpa henti? Nah, pada video kali ini, saya akan membedah poin-poin penting mengenai manajemen dan administrasi laboratorium pendidikan biologi, mulai dari teori dasar hingga sistem dokumentasi yang akuntabel, melalui beberapa pertanyaan reflektif dan juga contoh nyata. Mari kita lihat bagaimana administrasi memastikan setiap praktikum kita berjalan dengan lancar, aman, dan profesional. Apa sih administrasi dalam laboratorium itu? Administrasi laboratorium itu bukan sekedar urusan surat menyurat, melainkan jantung dari kelancaran praktikum. Tanpa administrasi yang rapi, laboratorium akan berantakan dan alat bisa rusak, bahan habis tanpa catatan, atau jadwal kelas yang bentrok. Intinya, administrasi memastikan kegiatan belajar berjalan dengan efektif, efisien, dan yang paling penting yaitu aman. Pernahkah kita membayangkan apa jadinya jika laboratorium biologi tidak punya sistem administrasi? Jawabannya pasti akan terjadi kekacauan seperti alat yang hilang atau risiko kecelakaan kerja. Inilah mengapa administrasi sangat krusial untuk menjamin keselamatan dan kelancaran praktikum. Contoh sederhananya adalah penggunaan label pada setiap bahan kimia. Tanpa label yang jelas, seperti nama bahan dan tanggal kadaluarsa, kita beresiko salah mencampur zat yang bisa memicu ledakan atau kegagalan eksperimen. Lalu, seberapa penting peran laboratorium bagi kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi? Laboratorium bukan sekedar ruangan, tapi wadah untuk mengasah critical thinking dan juga keterampilan teknis yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan membaca buku di kelas. Misalnya, saat melakukan pengamatan sel menggunakan mikroskop, kita tidak hanya melihat gambar, tapi belajar cara kalibrasi dan teknik pergeseran preparat secara presisi. Ini merupakan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan saat kita bekerja di dunia profesional nanti loh. Terus, gimana sih cara kita menerapkan manajemen ini di situasi nyata? Jawabannya ada pada kedisiplinan inventarisasi dan kepatuhan pada aturan keselamatan kerja yang sudah ditetapkan dalam panduan administrasi. Contohnya, selalu mengisi logbook penggunaan alat setelah selesai melaksanakan praktikum agar kondisi alat tetap terkontrol. Kenapa sih kita harus repot-repot mencatat stok barang secara digital dan manual di laboratorium? Jawabannya adalah agar pengelolaan sumber daya lebih terkontrol dan tidak ada anggaran yang terbuang secara sia-sia untuk membeli barang yang sebenarnya masih ada. Misalnya, sebelum memesan alkohol atau bahan kimia, kita cek dulu data stok di sistem. Jika masih cukup untuk 1 semester, anggarannya bisa dialihkan untuk servis mikroskop yang lebih mendesak. Apa jadinya jika aturan cara pakai alat yang canggih hanya disimpan sendiri oleh laboran tanpa diberitahukan kepada mahasiswa? Jawabannya tentu akan terjadi salah paham atau kerusakan alat. Itulah mengapa prinsip keterbukaan dan juga akuntabilitas sangat penting. Contohnya, menempelkan stiker instruksi singkat atau SOP di setiap alat besar seperti autoclave. Dengan begitu, semua pengguna tahu cara pakainya dan bertanggung jawab atas keamanan alat tersebut. Nah, selanjutnya, gimana sih cara mengelola lab mengambil keputusan jika ada 2 dosen yang ingin memakai ruangan lab di waktu yang bersamaan? Jawabannya adalah keputusan harus diambil secara adil, berdasarkan data jadwal yang sudah disusun sebelumnya, dengan tetap mengutamakan efektivitas kegiatan mahasiswa. Penerapannya adalah dengan sistem first come, first served, atau skala prioritas. Pengelola akan melihat jadwal mana yang lebih mendesak untuk praktikum wajib mahasiswa, sehingga riset pribadi dosen bisa dijadwalkan ulang di jadwal yang lebih senggang. Apa yang terjadi jika prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab diabaikan dalam pengelolaan anggaran lab? Jawabannya, tanpa akuntabilitas, setiap pengeluaran tidak akan terpantau, yang mengakibatkan pemborosan dana untuk barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Contoh nyatanya,
Kita asal membeli reagen kimia mahal tanpa melihat sisa stok. Akhirnya anggaran habis untuk bahan yang sudah ada, sementara alat penting lainnya yang rusak jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Kenapa sih setiap alat di laboratorium biologi harus punya kode unik seperti ini? Bukannya langsung ditulis nama alatnya saja? Jawabannya tentu agar tidak ada alat yang tertukar. Kode unik ini mempercepat pencarian data di komputer dan memudahkan saat kita melakukan audit barang. Sebagai contoh, bayangkan kita punya 50 mikroskop yang terlihat sama. Dengan menempelkan stiker barcode pada setiap unit, kita kan jadi tahu persis mikroskop mana yang lensa jamuran dan mana yang baru saja diservis, tanpa harus membongkarnya satu persatu. Dengan sistem barcode atau digital, pengelola bisa memantau posisi dan kondisi alat secara real time. Artinya, kalau ada mikroskop yang sedang diservis, datanya langsung muncul di sistem saat itu juga. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang bingung mencari alat yang sedang tidak ada di tempat. Apakah meja dan kursi lab yang goyang perlu masuk dalam laporan administrasi? Jawabannya adalah tentu saja. Kenyamanan dan keamanan fisik ruang di lab sangat berpengaruh pada fokus mahasiswa saat melakukan pengamatan teliti. Contoh praktisnya seperti melakukan inspeksi visual rutin setiap akhir pekan. Jika ditemukan stop kontak yang longgar di meja praktikum, segera catat dalam laporan agar bisa diperbaiki sebelum jadwal praktikum berikutnya dimulai, demi mencegah korsleting listrik. Apa dampaknya jika kita lupa memperbarui data bahan kimia yang sudah kadaluarsa? Jawabannya adalah sangat berbahaya. Selain bisa merusak hasil eksperimen, bahan kadaluarsa bisa menjadi tidak stabil dan membahayakan keselamatan pengguna lab. Pembaruan data yang disiplin bukan cuma soal rapi-rapihan saja, tapi untuk meningkatkan akuntabilitas. Setiap alat yang masuk atau bahan yang habis harus jelas catatannya, sehingga semua aset laboratorium bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaannya dan anggaran ke depannya jadi lebih tepat sasaran. Contoh praktisnya seperti mengecek kartu stok bahan kimia secara rutin. Jika kita melihat larutan NaOH sudah melewati masa pakainya, segera perbarui data inventaris dengan status dibuang dan lakukan pengadaan ulang agar praktikum minggu depan tidak terhambat. Apa resikonya jika kita tidak segera melakukan pembaruan data inventaris setelah ada alat yang rusak atau dibuang? Jawabannya adalah informasi inventaris menjadi tidak relevan, yang mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran di masa depan. Contoh nyatanya seperti pembaruan status mikroskop yang lensanya pecah. Jika di sistem masih tercatat baik, maka saat penyusunan anggaran tahun depan, kampus tidak akan mengalokasikan dana untuk membeli mikroskop baru. Akibatnya, saat praktikum semester depan dimulai, mahasiswa akan kekurangan alat karena data fisik dan data digital tidak sinkron. Kenapa sih kita tidak boleh asal beli alat laboratorium meskipun anggarannya ada? Jawabannya adalah karena pengadaan yang tanpa rencana bisa menyebabkan pemborosan atau justru kekurangan barang saat dibutuhkan. Kita butuh perencanaan yang matang agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal untuk laboratorium. Contohnya seperti, misalnya melakukan analisis dari data sebelumnya. Jika semester lalu kita hanya menghabiskan 2 botol alkohol, kita tidak perlu memesan 10 botol untuk semester ini. Anggarannya lebih baik dialihkan untuk membeli alat yang lebih prioritas. Apa yang harus dilakukan pertama kali saat kurir mengantarkan alat mikroskop baru ke laboratorium? Jawabannya adalah kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan juga administrasi secara ketat. Pastikan spesifikasi teknisnya sesuai dengan yang kita pesan untuk menjaga akuntabilitas pengadaan. Contohnya seperti langsung mengecek nomor seri dan kelengkapan lensa. Jika ada yang lecet atau tidak sesuai faktur, kita harus segera melakukan komplain agar laboratorium tidak mengalami kerugian secara finansial. Gimana sih cara mengatur ribuan bahan kimia agar tidak ada yang terbuang karena kadaluarsa? Jawabannya adalah gunakan sistem FIFO, first in, first out, dan pantau stok secara real time menggunakan barcode atau sistem digital. Contohnya seperti menaruh botol bahan kimia yang baru datang di barisan paling belakang. Dengan begitu, botol yang sudah ada di rak yang lebih dulu masuk akan diambil dan digunakan lebih dulu oleh mahasiswa, sehingga resiko bahan kadaluarsa bisa kita hindari.
Mengapa? Menentukan spesifikasi teknis yang detail itu sangat penting sebelum melakukan pemesanan barang. Jawabannya adalah agar barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional dan kita mendapatkan value for money, sekaligus menghindari konflik hukum dengan pemasok. Contohnya, seperti saat memesan gelas beker, kita harus merinci bahannya. Misal, borosilikat tahan panas. Jika tidak detail, pemasok bisa mengirim bahan kaca biasa yang akan pecah saat dipanaskan. Dan itu merugikan laboratorium. Kenapa sih kita tidak boleh langsung percaya pada angka yang muncul di layar timbangan digital atau termometer laboratorium? Jawabannya adalah karena setiap alat bisa mengalami pergeseran akurasi seiring perjalannya waktu. Kalibrasi rutin memastikan data yang kita ambil valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara internasional. Contohnya seperti, bayangkan jika termometer di lab suhu inkubasi geser 2 derajat saja, bakteri yang kita teliti bisa mati atau tidak tumbuh, dan seluruh eksperimen kita bisa gagal hanya karena alat yang tidak akurat. Mana yang lebih baik, memperbaiki alat saat sudah rusak atau merawatnya secara rutin meskipun masih menyala? Jawabannya adalah tentu saja pemeliharaan preventif jauh lebih baik. Ini mencegah kerusakan fatal yang biayanya jauh lebih mahal daripada perawatan rutin. Contohnya, seperti rutin membersihkan lensa mikroskop dengan cairan khusus setiap selesai digunakan. Tindakan sederhana ini mencegah timbulnya jamur yang bisa merusak lensa secara permanen dan memakan biaya sampai jutaan rupiah. Setelah praktikum selesai, apakah sisa cairan kimia berlangsung dibuang ke saluran air? Jawabannya adalah sangat dilarang. Limbah B3 harus dipisahkan berdasarkan kategorinya dan dipisahkan sesuai standar aturan lingkungan agar tidak mencemari sumber air warga. Contohnya seperti menyediakan wadah penampung limbah khusus sesuai labelnya. Misalnya, limbah asam tidak boleh dicampur dengan limbah basah. Dengan mendokumentasikan pembuangan ini, kita sudah menjalankan prinsip laboratorium yang bertanggung jawab terhadap alam. Mengapa alat ukur yang terlihat masih menyala normal tetap wajib dikalibrasi secara rutin sesuai jadwal? Jawabannya adalah karena alat ukur bisa mengalami pergeseran akurasi seiring berjalannya waktu. Kalibrasi menjamin validitas data penelitian agar tetap diakui secara internasional dan mencegah kegagalan eksperimen. Contohnya seperti melakukan kalibrasi pada timbangan analitik atau analytic balance. Jika timbangan tidak dikalibrasi dan meleset hanya 0,1 gram saja, penimbangan zat kimia untuk media bakteri bisa salah. Akibatnya bakteri tidak tumbuh dan seluruh penelitian selama seminggu bisa gagal total. Kenapa jadwal praktikum biologi tidak bisa dibuat asal-asalan saja? Yang penting ruangannya kan kosong gitu. Jawabannya adalah karena setiap praktikum punya kebutuhan alat dan durasi yang berbeda. Kita harus menerapkan skala prioritas agar alat sensitif tidak dipakai berlebihan dan kapasitas ruangan tetap aman. Contohnya, seperti menjadwalkan praktikum mikrobiologi di ruangan dengan ventilasi khusus. Dengan sistem real time, jika ada kelas yang batal, mahasiswa lain bisa langsung tahu dan menggunakan slot waktu tersebut, tanpa harus menunggu konfirmasi manual yang lama. Apa yang paling krusial atau penting saat kita mengembalikan alat setelah praktikum selesai? Jawabannya adalah kejujuran dan kebersihan. Setiap alat yang dikembalikan harus dicek fungsinya untuk memastikan akuntabilitas kita sebagai pengguna laboratorium. Contohnya seperti melakukan verifikasi fisik bersama laboran saat pengembalian spektrometer. Kita pastikan kabel dan sensornya itu bersih. Jika ditemukan kendala, langsung catat di sistem agar jadwal kalibrasi bisa segera dimajukan sebelum alatnya rusak total. Mengapa kita harus dapat mencatat berapa mililiter bahan kimia yang kita ambil di dalam logbook? Jawabannya adalah agar stok bahan tetap terkontrol dan kita punya data historis jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kegagalan reaksi atau tumpahan bahan kimia. Contohnya seperti selalu mengisi kolom insiden di logbook. Jika ada bahan kimia yang tumpah, meskipun sedikit saja, mencatatnya akan membantu pengelola mengevaluasi apakah prosedur kerja kita sudah aman atau perlu diperbaiki demi keselamatan bersama. Kenapa sih setiap kejadian luar biasa seperti tumpahan bahan kimia atau alat yang tidak diamati harus dicatat di dalam logbook aktivitas? Jawabannya adalah
sebagai data historis untuk evaluasi keselamatan kerja atau K3 dan dasar bagi pengelola untuk memutuskan apakah alat tersebut perlu segera diservis atau dikalibrasi ulang. Contohnya seperti mencatat tumpahan sedikit larutan asam di meja praktikum dalam logbook. Meskipun sudah dibersihkan, catatan ini penting agar petugas kebersihan lebih waspada saat sterilisasi ronok, sehingga tidak terjadi iritasi kulit pada orang yang menggunakan meja tersebut di sesi berikutnya. Kenapa sih setiap kegiatan laboratorium biologi, bahkan sekadar meminjam alat harus ada bukti surat menyuratnya? Jawabannya adalah karena surat adalah bukti tertulis untuk audit transparansi kerja. Tanpa surat resmi, setiap keputusan yang diambil tidak punya dasar hukum dan sulit dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti menyimpan salinan surat perintah kerja atau SPK saat teknisi memperbaiki mikroskop. Jika di kemudian hari alat tersebut bermasalah lagi, kita punya bukti tertulis nih untuk menagih garansi atau mengevaluasi hasil kerja teknisi tersebut. Apa jadinya jika data hasil penelitian kita yang sangat penting bocor sebelum sempat dipublikasikan? Jawabannya adalah, itulah gunanya SOP keamanan data. Kita harus memastikan dokumen sensitif dikirim melalui email terenkripsi dan dokumen fisiknya terkunci rapat di ruang arsip. Contohnya seperti mencatat setiap surat masuk ke dalam buku register digital secara real time. Dengan begitu, kita bisa melacak posisi dokumen tersebut, ada di siapa, dan sejauh mana progres tindak lanjutnya, sehingga tidak ada tugas yang terbengkalai. Tentang digitalisasi arsip di zaman serba digital, apakah kita masih butuh tumpukan kertas di dalam lemari arsip laboratorium? Jawabannya adalah masih, terutama untuk dokumen dengan tanda tangan bahasa yang punya nilai penting. Namun, untuk operasional harian, pengarsipan elektronik jauh lebih efisien. Contoh praktisnya seperti melakukan scan pada setiap laporan praktikum dan menyimpannya di cloud storage. Dengan fitur pencarian kata kunci, kita bisa menemukan data penelitian dari 2 tahun lalu hanya dalam hitungan detik, tanpa harus membongkar tumpukan di gudang. Mengapa setiap surat yang masuk atau keluar dari laboratorium harus dicatat dalam buku register atau sistem kendali surat sesuai SOP? Jawabannya adalah agar setiap dokumen memiliki rekam jejak yang jelas, sehingga memudahkan penelusuran atau tracking posisi dokumen dan memastikan semua instruksi administrasi telah ditindaklanjuti. Contohnya seperti pencatatan surat permohonan perbaikan mikroskop. Jika surat tersebut dicatat dalam buku register, pengelola lab bisa memantau apakah surat itu sudah sampai ke bagian keuangan atau masih tertahan di meja administrasi. Tanpa pencatatan ini, perbaikan alat bisa terbengkalai selama berbulan-bulan, hanya karena suratnya terselip atau hilang. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai rangkaian administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Di sini kita belajar bahwa administrasi itu bukan sekadar urusan surat menyurat di atas kertas, melainkan tentang bagaimana kita menjaga akurasi data, merawat aset negara, dan yang paling penting, menjamin keselamatan setiap orang yang bekerja di dalamnya. Dengan sistem yang tertata, digital, dan transparan, kita bisa menciptakan lingkungan riset yang berkualitas tinggi. Saya, Wilda, mohon pamit undur diri. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi praktikan maupun pengelola laboratorium yang lebih bertanggung jawab di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.